Halo, Sobat Religi, semoga semua selalu sehat dan diberikan rejeki yang berlimpah. Pernahkah kalian memiliki teman? Pastinya banyak. Teman adalah kawan yang kita sayangi, kita berbagi kisah selalu bersama teman. Tahukah Anda selain manusia, hewan pun bisa jadi teman yang asik dan menyenangkan, salah satunya adalah hewan anjing. Sebelum ke pembahasan, bantu subscribe channel ini, agar kami bisa tetap berkarya berbagi pengetahuan sekilas tentang religi. Kecerdasan paling tinggi di antara seluruh hewan, hingga banyak manusia yang menjadikan anjing sebagai hewan yang mempunyai banyak manfaat, di antaranya adalah sebagai sahabat manusia, sebagai hewan penjaga, sebagai pelacak, sebagai pemburu, penjaga ternak, dan lain-lain. Jika di negara barat, anjing sudah lumrah hidup bersama manusia, sama halnya dengan kucing. Jika di Indonesia masyarakatnya banyak yang sayang kucing. Kucing tinggal dalam rumah, bahkan tidur seranjang dengan tuannya. Begitu pula masyarakat barat, non-muslim, memperlakukan anjing. Anjing tidur dalam rumah, si anjing juga bebas mengekspresikan. Namun tentu saja itu sangat mustahil terjadi pada masyarakat muslim. Sebab menurut hukum dalam Islam, anjing itu haram, ia termasuk ke dalam hewan najis. Jiltanya, air liur, termasuk ke dalam najis kelas berat. Bagaimana anjing, hewan yang begitu istimewa, bisa menjadi hewan terlarang dalam Islam? Di dalam Al-Quran, tidak disebutkan bahwa anjing adalah haram. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Qs Al-An'am 145. Mungkin ada di antara kita yang menjadikan ayat di atas sebagai sebuah pegangan mengenai hukum anjing. Selain yang tersebut pada ayat Al-Quran di atas, berarti boleh dan tidak haram. Karena jika anjing haram, harusnya ada dalam ayat tersebut. Sedangkan pada Qs Al-An'am 145, hanya disebutkan 4 macam, yaitu bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Setidaknya, itu beberapa alasan orang yang berkesimpulan bahwa anjing tidaklah haram. Mungkin ada pula pendapat lain. Meskipun dalam Al-Quran tidak disebutkan, tetapi satu hal yang harus menjadi rujukan kita sebagai umat muslim adalah as-sunnah atau contoh yang diberikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasarnya adalah beberapa ayat Al-Quran sebagai berikut. Katakanlah, taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling. Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Qs Ali Imran 32. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Qs Al-Ahzab 36. Dari kedua dasar di atas secara gamblang menyatakan bahwa kita sebagai mukmin harus mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Terkait dengan hukum mengenai anjing, karena tidak ditemukan hukum haram di dalam Al-Quran, rujukan selanjutnya adalah sunnah. Dasarnya adalah, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Qs An-Nisa 59. Dari Bu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram. HR Muslim No. 1933. Jika memakan daging anjing itu haram dimakan, bagaimana bukan untuk dimakan? Jika digunakan sebagai daging pangan, tentu masih banyak daging lain yang bisa digunakan, meskipun misalnya anjing halal. Jika sudah jelas haram hukum memakannya, bagaimana jika pemanfaatannya tidak untuk dimakan? Sebagai hewan yang terkenal sangat setia terhadap tuannya, penggemar anjing pun mulai banyak. Sepertinya tidak adil kalau hewan sepintar dan sesetia anjing itu diharamkan atau dihina-dinakan. Toh masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang membantu manusia. Air liur anjing adalah najis, bahkan tergolong najis mughallazoh atau najis berat.
Berangkat dari situ, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai najisnya tubuh anjing. Tetapi, semua ulama sepakat bahwa air liur anjing adalah najis berat. Bahkan, ada penelitian ilmiah terkait dengan kuman yang terkandung dalam air liur anjing, dan kenapa harus dibasuh 7 kali, salah satunya dengan tanah. Ulama sepakat bahwa air liur anjing adalah najis dan artinya kita wajib mentaatinya. Beberapa hadis yang menjadi rujukan najisnya air liur anjing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika anjing minum di salah satu bejana di antara kalian, maka cucilah bejana tersebut sebanyak 7 kali." HR Bukhari nomor 172 dan Muslim nomor 279. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga kita semua diberi keberkahan dalam hidup, baik buruk dalam hidup manusia hanya menjalankan dan terus berusaha dalam kebaikan. Selebihnya Tuhan yang menentukan.